Aku Fiona. Saat ini aku lagi kuliah. Dan buat nyukupin kebutuhan sehari-hari, hampir tiap malam aku kerja part-time. Capek sih, tapi ya itu yang harus aku jalanin sekarang. Aku Andin. Aku teman sekamarnya Fiona. Dari awal ngekos bareng, kita udah lewatin banyak hal bareng-bareng juga. Kalau kita lagi sibuk, capek, atau ada masalah, Kita selalu saling bantu dan nemenin. karena kita sahabat. Aku Kiki. Aku paham IT dan biasanya ngurusin hal-hal teknis. Tapi kondisi ekonomi bikin aku ada di posisi serba salah. Aku Fahmi. Aku kerja di bidang keamanan cyber. Sehari-hari aku nangani laporan kejahatan digital, termasuk kasus yang dialami mahasiswa, masyarakat, dan lainnya. Alah Mbak Din, datarku makin dekat aja loh. Tapi untung ya di sini nih wifi-nya lumayan cepat, jadi enak ngerjainnya. Iya sih cepat. Tapi kan ini wifi umum loh, banyak orang yang make. Terus emang kenapa? Ya gak tahu aja. Maksudku kayak sekarang kan banyak banget kejahatan digital. Terus juga kamu kemarin login m-banking di perpus ini kan pakai wifi publik ini? Iya, aku pakai buat transfer buat uang kos, terus buat bayar kos buat event. Emang kenapa sih? Gak bakal ada yang ngincer gue juga kali, Din? Ya justru itu, orang tuh gak akan kelihatan ngincer, tapi ya mereka diem-diem bisa aja kali. Oh iya. Halo nak, ini ibu di WA. Katanya uang semesteran kamu belum bayar. Aduh, iya nanti ah. Dibayar segera ya. Maaf ibu belum bisa bantu. Iya deh nanti. Sniffing bukan tentang meretas akun seseorang secara langsung, melainkan sniffing adalah tindakan menangkap data yang sedang dikirim melalui jaringan. Ketika sebuah perangkat terhubung ke internet, data yang dikirim bisa saja dilihat oleh orang lain jika jaringan tersebut tidak aman. Sniffing bisa terjadi hampir di mana saja, terutama pada wifi publik seperti di perpustakaan, di kafe, di kampus, di mall, atau di tempat umum yang lainnya. Saat banyak orang terhubung ke jaringan yang sama, data yang lewat di jaringan tersebut beresiko untuk disadap. Kenapa sih Vio? Teriak-teriak. Aku gak ada transfer kayak gini loh, tapi ini ada. Ke transaksi gak diterima lagi. 3 juta Vio. Iya gila. Kamu gak inget terakhir kamu login m-banking di mana? Di perpus kan terakhir sama kamu. Ya ampun itu pasti gara-gara wifi-nya kan aku udah bilang. Terus gimana? Ya Allah Vio. Dan itu uang aku buat bayar kuliah loh. Ya udah kita nanti ngelapor ya. Penyerang tidak perlu menyentuh perangkat korban. Mereka hanya perlu berada di jaringan yang sama dan menggunakan alat bernama Packet Analyzer untuk memantau lalu lintas data. Data seperti password, informasi login, dan data pribadi bisa ikut terbaca jika tidak dilindungi.
Sniffing berbahaya karena seringkali tidak disadari oleh korban. Tidak ada tanda fisik atau peringatan khusus, dan korban biasanya baru sadar setelah akun dibobol atau terjadi kehilangan data dan uang. Ya, silakan. Ada kepentingan apa? Ya jadi gini Pak, saya mau bikin laporan soal kehilangan saldo di rekening saya. 3 juta sih Pak. Coba ceritakan kronologinya dari awal. Beberapa waktu lalu sih kami di perpustakaan pakai wifi umum itu yang di perpustakaan. Terus gak lama sih, cuma 10 menitan paling, tapi buat transfer. Apakah Anda ada menggunakan VPN atau verifikasi dua langkah? Enggak ada Pak. Baik, kami akan cek jejak aksesnya. Biasanya transaksi seperti ini tetap meninggalkan log digital. Tidak ada sistem yang benar-benar tanpa jejak. Jadi masih bisa dilacak ya Pak? Bisa, namun sepertinya butuh waktu lagi. Terima kasih ya Pak. Udah masuk. Yes, bisa bayar UKT. Aduh, kenapa aku malah gak lega ya? Jika data dikirim tanpa enkripsi, isi data bisa dibaca dan jelas. Namun, jika data dienkripsi, meskipun berhasil ditangkap, isinya tetap tidak bisa dipahami tanpa kunci yang benar. Inilah mengapa enkripsi sangat penting dalam keamanan jaringan. Setelah data ditangkap melalui sniffing, data tersebut masih berupa kode biner dan paket-paket kecil. Alat seperti paket analyzer menerjemahkan dan menyusunnya kembali menjadi informasi yang bisa dibaca, dan jika tidak dienkripsi, data itu bisa langsung disalahgunakan. Permisi, selamat siang. Saya dari kepolisian. Oh iya Pak. Terima kasih. Baik, kami telah mendapatkan titik akses jaringan dan waktu yang bersamaan dengan transaksi Anda. Menurut pengecekan kami, terdapat username bernama Kiki pada kejadian tersebut. Apakah kalian mengenalnya? Tahu kami, Kiki yang kami kenal yang itu Pak. Baik. Baik, kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai orang tersebut. Selamat siang, saya dari kepolisian. Apa benar ini dengan Ananda Kiki? Ya benar. Bisa ikut saya sebentar? Ada apa ya Pak? Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di kantor. Ya, sebentar. Ki, jadi selama ini kamu? Aku gak bilang Vio. Ki, asal kamu tahu ya, uang itu mau aku buat bayar kuliah semester ini. Aku udah sampai kerja loh tiap malam. Aku juga pengen kuliah Vio. Bokap aku di PHK, aku udah cari kerja kemana-mana tapi gak dapet-dapet. Ya, tapi gak dengan ngambil hak orang lain juga, Ki. Ini cuma sekali doang, aku pikir gak bakal ketahuan kok. Sebagai langkah penutup, mari kita jadikan keamanan sebagai gaya hidup, bukan sekedar beban. Pertama, mulai hari ini, berhentilah menganggap Wi-Fi publik sebagai tempat aman untuk bertransaksi. Jika tidak mendesak, gunakan koneksi pribadi. Kedua, periksa kembali situs-situs yang sering Anda kunjungi. Jika tidak ada protokol HTTPS, segera tinggalkan. Ketiga, manfaatkan teknologi enkripsi seperti VPN dan jangan pernah menunda pembaruan perangkat lunak. Pembaruan tersebut seringkali membawa tambalan keamanan yang melindungi Anda dari celah sniffing terbaru. Dan yang terpenting, aktifkan autentikasi dua faktor di seluruh akun Anda. Ini adalah garis pertahanan terakhir yang sangat sulit ditembus oleh peretas manapun. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga keamanan diri sendiri, Anda juga turut menjaga keamanan ekosistem digital orang-orang di sekitar Anda.
Jangan menunggu hingga data Anda bocor untuk mulai peduli. Jadilah pribadi yang lebih cerdas dari teknologi yang Anda gunakan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Mari kita ciptakan ruang digital yang lebih aman, lebih privat, dan lebih nyaman untuk kita semua. Kami, kelompok 812F1 pamit undur diri. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa. Terima kasih.